Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtighaan limardatillahi wa rahmatihil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ashabil kiram. La jami' masyayikhina jami' asatidatina jami' talamidina jami' abaina wa ummahatina jami' muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i wal amwat khususan ila musannifi kitab Maulid Al-Barzanji di Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji nas'aluka bi rahmah barakatuh wa ulumahum syaudillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wonten pertemuan saderengipun kita sampun membahas sedikit tentang gambaran umum dari kitab Maulid Al-Barzanji. Kemudian kita juga kemarin membahas tentang penulis dari kitab Al-Barzanji yaitu Sayyid Ja'far, dan kita juga sudah membaca muqaddimah dari kitab Maulid Al-Barzanji yang dimulai dengan Abtadiul Imla Bismidzatil Aliyah, bahwa penulis atau musannaf Sayyid Ja'far Al-Barzanji memulai tulisannya mulai nibaake kalam abtadiu dengan dimulai bismidzatil aliyah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berharap luberan dari berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan niki yang pertemuan yang kedua. Untuk kitab Maulid Al-Barzanji ini biasanya tiap kali temanya ganti tema seperti itu dipisah dengan atirillahumma qabarahul karim bi arfin syadiyyi min sholati wa taslim. Terus biasanya dijawab bareng-bareng Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Atirillahumma qabarahul karim bi arfin syadiyyi min sholati wa taslim. Atir mugi-mugi paring wewangen Allahumma duh Gusti Allah qabarahu ing kuburan Kanjeng Nabi. Dari atoro niki biasane nek ator tukang minyak wangi itu ator. Nah, atir mugi paring wewangen nggih. Mugi paring wewangen sapa Allahumma duh Gusti Allah qabrahu ing kuburane Kanjeng Nabi al-karim kang mulya. Bi arfin kelawan wewangen syadiyin kang banget wangine, kang handuk nggih. Terus banget wangine niku syadiyin. Tuko nek sing ngambune sampean banget napa nek gak enake niku napa basa Arab mboten ngertos. Min sholatin saking sholawat wa taslimin lang keselamatan, robo keselamatan. Ya Allah, berikanlah wewangian yang sangat wangi di kuburannya Kanjeng Nabi. Ini tiap kali tema diawali dengan atirillahumma qabarahul karim bi arfin syadi min sholati wa taslim. Wa ba'dulan ing dalem sawise basmalah, dadi sawise musannaf mengucapkan basmalah dengan abtadiul imla bismidzatil aliyah kemarin. Fa'aqulu mongko ngucap sapa ingsun huwa utawi domir sanggih, huwa utawi kelakuan, huwa utawi kelakuan iku sayyiduna bendoro kita rupane Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdillah kang dadi putra lanange Sayyid Abdullah. Terus setelah musannaf mengucapkan basmalah untuk memulai tulisan dalam kitab Maulid Al-Barzanji ini, beliau kemudian menyatakan status nasab dari Kanjeng Nabi. Kenapa beliau penting untuk mengulas status nasab atau
garis keturunan Kanjeng Nabi terlebih dahulu. Karena memang ketika awal kali Kanjeng Nabi memaklumatkan diri sebagai Nabi atau sebagai Rasul, di sini banyak yang janggal. Khususnya kaum Yahudi dan Nasrani, wabil khusus lagi kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi menyaksikan ketika Kanjeng Nabi mengaku sebagai Nabi, mengaku sebagai Rasul, maka kaum Yahudi langsung menyaksikan, "Loh, kamu itu siapa? Sampeyan kuwi sapa? Anak turune sapa kok ngaku-ngaku dadi Kanjeng Nabi?" Nek pancen Nabi tenanan ya kudune turunan saking Israel, karena memang selama ini rata-rata Nabi itu ya dari Bani Israel. Nah, seperti itu. Akhirnya orang Yahudi nggak terima kalau Nabi mengaku sebagai Nabi ataupun utusan. Karena kalau dilihat jalur keturunannya tidak ada sampai kepada turunan Nabi, itu tidak ada. Oleh karena itu dibantah oleh Sayyid Ja'far dalam kitab Maulid Al-Barzanji ini, bahwa Kanjeng Nabi itu juga turunannya nanti kalau diruntut nasabnya sampai tekan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti itu. Jadi untuk memantapkan itu, makanya ini disinilah nilai plus dari Maulid Al-Barzanji, sehingga sampai Maulid ini memenangkan dalam sayembara yang diadakan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika peringatan Maulid Nabi yang pertama kali diadakan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ini pemenangnya Maulid Al-Barzanji ini, karena di samping sekedar memuji Kanjeng Nabi, ini merupakan pembelaan bagi Kanjeng Nabi dari segi ilmiah, tidak sekedar memuji karena kangen, karena tapi didasarkan pada fakta sejarah, didasarkan pada riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini letak kelebihan dari kitab Maulid Al-Barzanji mungkin jika dibandingkan dengan maulid-maulid yang lain. Kalau maulid yang lain itu lebih cenderung isyak atau rasa kangen, rasa bronto seorang mu'alif kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan maka wajar ketika Mbah Yai Maimun Zubair itu juga pernah berpesan, kalaupun sekarang banyak maulid yang dibaca selain Maulid Al-Barzanji, misalkan ada yang tenar, termasuk yang tenar di desa-desa itu sebelum adanya model Habib Syekh dan lain sebagainya, di desa-desa biasanya yang dibaca kalau nggak Maulid Al-Barzanji, Maulid Tiba. Tapi semenjak banyak maulid-maulid yang dibaca, ada maulid ada maulid Simtud Duror, ada kemudian maulid Saraful Anam dan lain sebagainya, maka Mbah Yai Maimun tetap berpesan, ojo mbok tinggal maca Maulid Al-Barzanji, karena memang dari segi ilmiah beliau membela Kanjeng Nabi dari segi ilmu berdasarkan fakta sejarah. Nah, ketika Kanjeng Nabi niki dibantah oleh kaum Yahudi, orang-orang Yahudi yang menyaksikan atas kenabian Kanjeng Nabi, maka Sayyid Ja'far langsung di sini memantapkan nasabnya Kanjeng Nabi yang nanti bersambung sampai tekan Nabi Ismail, sampai tekan Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim itu juga orang Israel. Maka mereka sanksi karena Nabi Ibrahim itu tinggalnya di Palestina, atau itu bumi konflik ya, ada ngarani Palestina, ada ngarani Israel karena konflik. Kok ada nabi dari Mekah yang mengaku-ngaku nabi? Ini jalurnya dari mana? Oleh karena itu ini diruntut oleh siapa? Sayyid Ja'far Al-Barzanji, diruntut mulai dari fabadu mongko fabadu yang dalam sause basmalah kalau fa'aqulu mongko ngucap sapa ingsun huwa utawi kelakuan. Ini kelakuan ini biasanya dinamakan dhamir sya'an ya. Dhamir sya'an itu adalah al-waqi', kemarin saya katakan. Al-waqi' itu adalah sesuatu yang memang nyata terjadi seperti itu. Sesuatu yang memang nyata terjadi. Jadi kalau di dalam kitab Nahwu yang dinamakan dhamir sya'an adalah dhamir yang marja dhamirnya berupa kalimat sesudah dhamir. Biasanya dhamir itu mempunyai marja dhamir atau kembali.
kata ganti itu biasanya kembalinya kepada kata sebelumnya. Misalkan seorang guru mengajar matematika, dia berdiri di depan kelas. Dia berarti kembalinya kepada seorang guru. Jadi kembali kepada kata sebelum dia. Nah, kalau domir sa'an berbeda. Domir sa'an itu domir yang kembali kepada kalimat sesudah domir. Justru malah pada kalimat sesudah domir, bukan sebelum domir. Tapi kalau enaknya ya domir sa'an itu apa? Ya domir yang al-waqi, yang memang terjadi. Kenyataannya memang seperti itu. Makanya biasanya kalau kita niat dzikir la ilaha illallah sebelumnya kan fa'lam annahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kenyataannya itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti itu. Terus kemarin juga ketika beliau di yang terakhir di Muqaddimah, wa astainu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyah fa innahu stuni kelakuan saat temene yang terjadi, saat temene kenyataannya la haula wala quwwata illa billah. Jadi dhamir sya'an itu ya kenyataannya memang la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak bisa melakukan ibadah atau kita juga tidak bisa menghindarkan dari kemaksiatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dhamir sa'an ya, terkait dengan dhamir sa'an. Jadi ini kenyataannya memang seperti itu. Huwa utawi kelakuan iku sayyiduna bendoro kita. Kenyataannya memang tuan kita iku Muhammadun, Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi memang nama Muhammad niku memang ya nama yang dikhususkan untuk Kanjeng Nabi. Jadi sampai musuhnya itu bingung mau apa gojlok atau mau menghina Kanjeng Nabi itu bingung. Jadi misalkan mau menghina, di manakah orang yang tercela? Misalkan di mana kalau orang tercela? Orang yang tercela siapa maksudnya? Ya Muhammad. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Jadi mau gojlok Kanjeng Nabi itu sulit sudah. Karena Muhammad sendiri artinya yang terpuji. Dinamakan yang tercela ya tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Ibnu Abdillah. Jadi putra lanange, putra jalere Sayyid Abdullah. Jadi Sayyid Abdullah itu siapa? Ini di dalam kitab Munyatul Murtaji. Ini terjemahan bahasa Jawa dari kitab Maulid Al-Barzanji. Niku dijelaskan ya, bahwa Abdullah niku panjenengane Sayyid Abdullah nalikane tindak ing wektu awan ambyar gandane minyak kasturi. Jadi ketika ibaratnya ketika Sayyid Abdullah ini berjalan di waktu siang, niku bau minyak wangi itu kalah dengan bau beliau. Karena saat itu Sayyid Abdullah membawa nuru Muhammad. Karena nur Muhammad kemarin memang dikatakan al-muntaqili fil ghuraril karimati wal jibah, bahwa nur Muhammad itu berpindah-pindah dari satu orang ke orang yang lain, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai kemudian sampai bapaknya Sayyid Abdullah. Dan semakin ke sini, semakin ke bapaknya, semakin sinarnya semakin jelas, cahayanya semakin jelas. Bahkan teng mriki dingendikane ngeten. Nalika tindak ing waktu bengi ketinggal mencorong nur saking antarane mripat lorone kang cumleret lir kedionipun. Dados di antara dua mata Sayyid Abdullah mriki nggih itu cumleret bagaikan bersinar ngoten pokoke, bersinar. Terus sampai koyok dene lintang sing cumleret. Lah ahli Mekah padha anjenengi Sayyid Abdullah kelawan Misbahul Haram. Sampai beliau dijuluki Misbahul Haram, yaitu dadi lampune tanah haram, saking mencorongnya kalau saking mencorong. Kalau nanti mirengaken cerita bilih Sayyid Abdullah niku
nalikane dereng nikah kalih Sayyidah Aminah. Beliau ketika keluar rumah ngoten wah kaya dadi cover boy. Jadi banyak cewek-cewek itu yang sangat tertarik kepada Sayyidina Abdullah. Ya tidak lain karena pengaruh Nuru Muhammad tadi yang dibawa beliau. Sampai cara miyos king griya ngoten nggih. Medal king griya terus ning dalan ngoten niku cewek-cewek padha cuit-cuit ngoten nggih. Yes, kaporit lah. Akhirnya sampai kadang enek sing rodok terlalu sampai narik-narik lambine ngoten nggih. Sampai kaya ditarik-tarik saking tertariknya dengan Sayyid Abdullah. Tapi semenjak Sayyid Abdullah dinikahkan kepada Sayyidah Aminah atau menikahi Sayyidah Aminah dan kemudian Nur Muhammad itu berpindah ke Sayyidah Aminah ketika Sayyidah Aminah sudah mulai hamil, maka Nur Muhammad tadi karena sudah pindah, Sayyid Abdullah sudah tidak lagi menarik katanya. Ketika berjalan seperti itu, tidak ada cewek-cewek yang menggoda lagi. Nggak ada yang sweet-sweet, nggak ada yang narik-narik bajunya. Sampai Sayyid Abdullah ini ada apa? Biasanya ditarik-tarik, kok enggak. Akhirnya beliau menanyai salah satu cewek yang biasanya narik-narik, sing goda-goda tadi. Yu jane nek apa? Kok biasane godaki kok malah ora. Biasane narik-narik sampean kok saiki malah aku liwat padha mlayu enek apa jane? Anu, sampean saiki wis gak menarik. Sampean saiki wis ora menarik. Ya ini karena Nur Muhammad sudah berpindah kepada Sayyidah Aminah. Nah, seperti itu. Ini pengaruh Nur Muhammad itu sangat luar biasa. Jadi semakin pindah semakin percaya sampai nanti di hari kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyid Abdullah. Kemudian Sayyid Abdullah itu putrane sinten? Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib wa ibnu Abdillah kang dadi putra lanange Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib kang dadi putra lanange Abdul Muttalib. Lah Abdul Muttalib niku sinten? Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib teng mriki diceritakaken Abdul Muthalib seda ana ing Barman nggih, tanah Barman dalan menuju negara Yaman niki nggih dipun critakaken ngoten. Dikubur ana ing tanah Hajun. Lah yuswane 110 tahun. Enten sing ngendikane 110 tahun. Wakila lan den ngendikane berarti ada pendapat lain niku 40 tahun menurut saking kaul kang mu'tamad, kaul yang bisa dipegangi. Tapi menurut kaul kang sahih, niki nggih, menurut kaul kang sahih, asmani Abdul Muthalib iku Syaibatul Hamdi. Terus niki terusane nggih kalau wau jane. Ibni Abdil Muthalib kang dadi putra lanange Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib kalau wau diceritakne umure enten sing ngendikane 100 pinten wau. Enten sing ngendikane 110 tahun, wakila lan enten sing ngendikane niki sing muktamad sing bisa dipegangi, enten sing ngendikane 50 tahun. Ngoten nggih. Iki teng kitab Munyatul Murtaji. Oke. Terus Abdul Muthalib niku sinten? Wasmuhu tawi asmane Abdul Muthalib iku Syaibatul Hamdi. Yaiku Syaibatul Hamdi. Syaibah niki artine uban, uwan. Terus maksudipun karena ternyata Abdul Muthalib ini sejak lahir sudah muncul ubannya sehingga dinamakan Syaibah. Kemudian kata Al-Hamdi di situ diidhofahkan. Ya, jadi kata Syaibah diidhofahkan kepada kata Hamdi karena memang beliau dikatakan teng kitab Munyatul Murtaji ini panjenengane iku urip tansah muji maring Gusti Allah. Jadi kenapa kok
kata hamdi disematkan setelah kata syaibah karena beliau selama hidupnya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Di samping memuji maring Gusti Allah taala ya karena hamidat krana terpuji, hamidat kang den puji apa khisaluhu pira-pira pakertine Abdul Muthalib as-saniyatu kang luhur. Dados memang karena budi pakerti beliau yang luhur, maka disematkan kata hamdi setelah kata syaibah. Jadi kalau syaibah tadi karena beliau sejak lahir sudah punya beruban. Terus kata hamdi karena memang perilaku yang terpuji. Ibni Hashimin kang dadi putra lanangi Sayyid Hashim. Wasmuhu tawi asmane Hashim iku Amr bin Abdi Manaf. Iku Amr. Iku asmane Amrun. Terus Abdul Muthalib niku dadi putra jalere Sayyid Hashim. Panjenenganipun Sayyid Hashim niku yen pinuju tindak ngliwati watu wadas utawa kekayon, kejaba kabeh mau padha ngandani utawa ngomongi, "Ya Hashim, bangsa nira bakal lahir sangka gegermu nabi kang dadi pungkasane para nabi lan mursalin." Terus memang sejak mbahnya sinten iki? Mbahne Kanjeng Nabi sing ketiga. Itu Sayyid Hashim niku pun diomongi. Mbahnya Hashim, ngapunten. Ini mbahnya Kanjeng Nabi yang kedua nggih. Mbahnya Kanjeng Nabi yang kedua. Jadi Sayyid Abdullah terus kemudian bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib niku berarti mbah yang pertama. Kemudian bin Hashim. Mbah Hashim itu mbah yang kedua, tingkatan yang kedua. Katan bapak, mbah pertama, mbah kedua. Niki Mbah Hashim. Lah Mbah Hashim niku nalikane nglewati bebatuan atau kekayuan, batu ataupun kayu tadi selalu ngomong, berucap kepada Mbah Hashim, kalau besok dari punggungmu akan terlahir Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panjen Kanjeng Nabi riyen wis terkenal tidak hanya di bumi tidak, tapi juga di langit. Batu-batu pun tahu. Dan kita kedahe mboten janggal kalau batu itu bisa ngomong, terus kayu itu bisa ngomong. Ya kita harusnya tidak janggal. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa sejarah manusia itu dimulai dari Mbah Nabi Adam. Lah Mbah Nabi Adam itu sendiri dari tanah kan. Loh, sing barang mati terus iso urip Gusti Allah saged kemawon. Jadi saged kemawon. Dan itu bisa. Dan kita harusnya tidak ragu tentang hal itu. Kalau kita janggal tentang hal itu yo berarti kita janggal tentang asal muasal dari Nabi Adam yang berasal dari tanah. Nah, jadi kedahe kita mboten janggal. Kalau misalkan dulu Mbah Hashim diomongi kayu, omongi watu yang besok akan terlahir Nabi akhir zaman dari punggungmu. Lah asmane Mbah Hashim niku sinten? Amr atau Umar. Asmane Umar. Mula panjenengane iku dilakopi kelawan Hashim krana yen pinuju wektu paelan panjenengane iku nyuwek-nyuwek daging dimasak dadi bubur nuli diparing-paringaken marang kaume. Jadi memang Kanjeng Nabi itu memang terlahir dari keturunan yang baik-baik. Jadi sing mulya-mulya. Termasuk mbahnya yang kedua itu Mbah Hashim ketika musim paceklik paelan ya, musim paceklik itu justru malah tidak eman hartanya kemudian disimpan, tapi beliau malah banyak bersedekah, nyuwek-nyuwek daging dimasak jadi bubur kemudian dibagi-bagikan kepada kaumnya. Jadi mbah-mbahnya dulu memang turunannya wong apik. Sehingga ya secara hati kita mesti kan janggal ketika nek nabi kok teko turunan sapa ora jelas misalnya ngoten. Makanya ya orang Yahudi ya wajar ketika dia wong nabi kok
bukan turunannya Nabi. Karena hati itu mesti lebih bisa menerima. Nek Nabi biasanya memang keturunannya Nabi. Meskipun tidak menutup kemungkinan nek enek wong elek niku terus jelalah tiba anak turune dadi wong apik, tidak menutup kemungkinan. Tapi nek iki Nabi lho nggih. Nabi itu maksum. Nah, salah satu aturannya di dalam Al-Qur'an itu dzurriatan ba'du min ba'din. Memang antar keturunan, antar keluarga. Biasane yo sing apik nurun ke wong apik. Biasane kok enek kiai sing dogdeng kan didelok babahe. Oh, pancen babahe biyen dogdeng. Dok babahe memang ahli tirakat, babahe biyen memang ahli ilmu. Jadi hati itu mudah menerima. Begitu juga kalau Nabi. Nabi makanya kan cara turunane sapa? Oh, turunane Karmin, turunane Paijem, turunane Paino ya ayo angel ditrompo. Pone ngerti nek babahe biyen senengane kathok cekak, ngono kan sulit toh akal menerima. Oleh karena itu ya tepat ketika siapa orang Yahudi menanyakan itu kejanggalan itu. Nah, kejanggalan itu terus kemudian dijawab oleh Sayyid Ja'far dalam kitab Maulid Al-Barzanji ini. Nah, makanya ini salah satu keunggulan tadi, keunggulannya Maulid Al-Barzanji. Membela dari segi ilmu, dari segi ilmiah. Jadi kejanggalan mereka dilawan bahwa Kanjeng Nabi ini lho, ya putranya Sayyid Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, terus sak mendur mengke sampai tekan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Seperti itu. Terus wasmuhu Amr lan asmane sinten Sayyid Hashim kalau Amr. Wa banu Abdi Manaf ibni Abdi Manaf kang dadi putra lanange Abdi Manaf. Wasmuhu utawi asmane Abdi Manaf iku Al-Mughiratu Al-Mughirah alladzi yuntama kang dadi mundak-mundak apa al-irtiqau pangkate liul yahu krana luhure Al-Mughirah. Terus sinten kalau Mbah Hasim sing asmane asline napa? Umar niku merupakan putrane Abdu Manaf. Abdu Manaf niku asmane asline nggih punika Al-Mughirah. Lah, Abdu Manaf iki disebut utawa diucapake Qamarul Butha, yaiku bulane tanah Butha. Ya saking mulyane wong kalau wau sampai punya gelar seperti itu. Krana baguse lan gantenge. Rembulan kayak rembulan, ibarat rembulan. Rembulan itu kan bercahaya. Cahayane padang tapi tidak menyilaukan. Terus krana baguse lan gantenge. Lah panjenengane seda ana ing tanah Guzah. Asmane Abdu Manaf iku Al-Mughirah. Lah panjenengane Al-Mughirah dilakopi kelawan Abdi Manaf ya krana luhure pangkate. Krana luhur pangkate sehingga dinamakan Abdu Manaf. Lan tindakane terhadap kaum-kaume. Lah Al-Mughirah iku embah kaping 3 kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan uga embah kaping 4 kedue sahabat Utsman. Jadi tunggal mbah kalih sahabat Utsman. Kalau Kanjeng Nabi itu mbah ketiga tingkatan ke pinten walau tingkatan kaping 3 nggih mbah kaping 3 nek kalih Sayyid Utsman niku kalih sahabat Utsman niku tingkatan kaping 4. Lah mbah kaping 9 kedue Imam Syafi'i. Lah niki tunggal mbah kali Imam Syafi'i nggih ketemune teng sinten Abdu Manaf utawi Al-Mughirah. Asmane lengkapne asmane asline Al-Mughirah. Alladzi yuntamal irtiqaul ilya ibni Qusayyin kang dadi putrane Qusay. Wasmuhu utawi asmane Qusay iku Mujammi'un. Asmane Mujammi' asline. Sumia den arani sapa Qusay Mujammi' bi Qusayyin kelawan aran Qusay dinamani Qusay litaqasihi krana adohe Mujammi' fi biladi Qudha'atal Qadiyah ing dalem negara Qudha'ah. Fi biladi Qudha'ata ing dalem negara Qudha'ah
al-qasiyati kang adoh ila an aadahu tumeka yen to balekake hu ing mujammi' sapa Allah taala Gusti Allah taala ilal harami maring bumi haram al muhtarami kang den mulyaake fahama mongko ngreksa sapa Allah khimahu ing larangane bumi haram. Dados ngeten sinten mau mbahe sing kaping 3 kala wau Abdu Manaf utawi asmane Al-Mughirah. Lah Al-Mughirah niki putra jaler saking Qusay. Lah Qusay niku asmane asli Mujammi'. Lah Mujammi' dijuluki Qusay niku karena dia pernah karena jauhnya berpergian. Bahkan dia pernah tinggal di daerah Qudo'ah sing jauh dari kota Mekah. Kemudian ilaan adahullahu ta'ala. Kemudian dia dikembalikan oleh Allah Ta'ala ilal haramil muhtarami fahama khimah. Kemudian setelah dia bertempat tinggal yang jauh di Qudo'ah itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertempat di Mekah, yaitu neng tenggone tanah haram sing dimulyakne karo Gusti Allah. Lah salajengipun niki nek maknani kudu hati-hati niki, terutama sing niki. Ibni Kilabin kang dadi putra lanange Kilab. Nah, Kilab niki julukan nggih, julukan. Kilab niku julukan. Asline wasmuhu utawi asmane Kilab iku Hakimun Hakim. Iku Hakimun Hakim. Lah, Kilab ini julukan diberikan kepada Hakim, Mbah Hakim. Kenapa? Karena beliau merupakan orang yang suka berburu dan dulu ketika berburu itu melibatkan kilab, yaitu anjing. Makanya tidak boleh langsung sampean artekne Ibni Kilabin kang dadi anake asu. Bahaya. Soal Nabi terus jalure sampai ngoten. Nah, niki maksudnya kilab di situ adalah karena beliau suka berburu dan ketika berburu melibatkan anjing. Jadi rata-rata jeneng niku kan hanya untuk menunjukkan apa nggih? Kebiasaan atau pakertine atau sesuatu yang ditafauli, yang diinginkan dari nama tersebut. Makanya nek di dalam kitab Nahwu itu ada 2 alam. Alam itu nama nggih. Ada alam mangkul, ada alam murtajar. Lah rata-rata alam niku alam mangkul. Alam mangkul itu apa? Alam yang nama yang dinamakan sesuai itu tuh karena dia diinginkan seperti nama yang diberikan. Misalkan namanya Mahmudah karena memang di orang tuanya menginginkan anaknya nanti menjadi anak yang terpuji. Seperti nama saya Muntah. Itu kenapa kok dinamakan Muntah? Karena kebetulan saya anak yang terakhir. Diinginkan menjadi anak yang terakhir. Coba kalau saya punya adik lagi mungkin bingung bapak saya ngasih nama lagi. Ya bingung karena seperti itu. Nama jadi nama itu rata-rata alam mangkul bukan alam murtajar. Jadi seperti kilab ini maksudnya. Kilab itu berarti karena beliau mbahnya siapa niki? Mbah Hakim ini karena punya kebiasaan berburu dan dia sering melibatkan anjing sehingga dinamakan kilab. Seperti itu. Ibnu Murrah nih kalau nanti pengen detail sampean bisa membaca ini kitab Munyatul Murtaji. Ini terjemah Jawa, enak dibaca termasuk ini ada keterangannya. Jadi tiap nama itu siapa ada keterangannya. Ada sedikit kisah-kisah dari mbah-mbahnya Kanjeng Nabi. Yang jelas mbah-mbahnya Kanjeng Nabi itu kalau diruntut termasuk orang-orang yang terhormat, orang-orang yang terpuji akhlaknya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinannya Ahlu Sunnah wal Jamaah seperti itu. Jadi nggak mungkin Nuru Muhammad yang suci itu dilewatkan kepada sesuatu yang haram lewat orang yang kafir atau mempunyai sifat kekufuran. Jadi mesti orang yang dilewati ini orang-orang yang mukmin, mbah-mbahnya orang-orang yang terpuji seperti itu. Hakimun wasmu utawi asmane Kilab iku Hakimun Hakim. Ibnu Murrah kang dadi putra lanange Murrah, Ibnu Ka'bin kang dadi putra lanange Ka'ab, Ibnu Lu'ai kang dadi putra lanange Lu'ai bin Ghalib kang dadi putra lanange Ghalib, Ibni Fihris
ini Fihrin kang dadi putra lanange Fihr. Wasmuhu utawi asmane Fihr iku Quraisyun Quraisy. Wa ilaihi lan den wa ilaihi lan maring Fihr tun sabu den bangsaake apa albutunu pira-pira keturunan al Quraisyiyatu kang bangsa Quraisy. Jadi suku Quraisy ini termasuk salah satu suku yang sangat terhormat di kalangan orang Arab, di bangsa Arab. Dan ini suku Quraisy itu dimulai dari mbahnya Kanjeng Nabi yang bernama Fihr. Fihr itu yang memiliki nama Quraisy. Ini jadi suku Quraisy itu penisbatannya kepada mbahnya Kanjeng Nabi yang namanya Fihr atau Quraisy. Wama fauqahu lan utawi nasab fauqahu ing dalem sak dhuwure Quraisy iku Kinaniyun Kinanah, suku Kinanah nggih. Kinaniun kang bangsa Kinanah. Kama janaha kama kaya dene barang janaha kang wis condong ilaihi maring Kinaniun atau ilaihi maring ma kama kaya dene barang janaha kang wis condong ilaihi maring ma sapa al kasiru wong akeh wartatahu lan wis ridho utawa wis milih sapa kasir hu ing ma. Jadi kebanyakan ahli sejarah, kebanyakan orang itu memilih bahwa sak dhuwure suku Quraisy adalah suku Kinanah. Jadi nanti kalau ke atas Kinanah. Ibni Malikin kang dadi putra lanange Malik. Ibni Nadrin kang dadi putra Ibni Nadri kang dadi putra lanange Nadr. Ibni Kinanah kang dadi putra lanange Kinanah. Ibni Khuzaimah kang dadi putra lanange Khuzaimah. Ibni Mudrikah kang dadi Ibni Mudrikata kang dadi putra lanange Mudrikah. Ibni Ilyas kang dadi putra lanange Ilyas. Lan iki sudah sampai kepada Nabi Ilyas. Wa huwa utawi Ilyas iku awwaluman kawitane wong ahda kang paring hadiah sapa man albudna ing unta badana, unta sing gede ilar rihabi maring pelataran atau maring panggonan pira-pira panggonan al haramiyati kang bangsa tanah haram kang mulya. Atau kamane Ilyas merupakan orang yang pertama kali membudayakan memberikan hadiah untuk kurban di sekitar bumi tanah haram. Nah niko. Terus niki Ilyas nggih. Terus wasumi alan den rungokake fisul bihi ing dalem ega wekase Ilyas sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara halih dzikir sapa Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah taala walabbahu lan maca talbiyah sapa Kanjeng Nabi ing Gusti Allah. Jadi sejak sinten Nabi Ilyas itu Nabi Ilyas sering diperdengarkan dari min sulbihi tulang rusuknya sinten Nabi Ilyas diperdengarkan kalau Nuru Muhammad. Nah, Nabi Muhammad di situ sudah zikir tenggene Gusti Allah, sudah membaca talbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Ibni Mudhar kang dadi putra lanange Mudhar, Ibni Nizar kang dadi putra lanange Nizar, bin Ma'adin kang dadi putra lanange Ma'ad, bin Adnan kang dadi putra lanange Adnan. Nah, niki jalur nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tekan Adnan nggih, sampai tekan Adnan. Niki nek biasane nek Adnan niku napa? Nek wong Jawa lek dadi sapa mbahmu jenenge? Adnan, nyampo mergo ngeden tenanan. Oh, mboten ngoten. Niki benten niku maksudnya benten kali niki bae Kanjeng Nabi Mbah Adnan. Wa hada utawi iki nasab iku silkun. Wa hada utawi nasab sing sampun kasebat kala mulai wa ba'du fa'aqulu wa sayyiduna Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumidat Khisul Husaniyah ila akhirih nggih. Mulai Sayyid Abdullah Abdul Muthalib Hasim dan lain sebagainya sampai tekan niki Adnan niki. Wa hada utawi ikilah nasab kang sampun tinutur kala wau iku silkun kaya dene kalung nazomat kang nyusun faraidahu ing pira-pira
intine napa ijen-ijene atau faraidau ing pira-pira ijen-ijene silkun kala wau apa sing nyusun bananus sunnati pira-pira hadis kang kaya driji pira-pira hadis kang kaya driji asaniyati kang luhur dados wa ada silkun nadomat dadi rangkaian nasab mulai Sayyid Abdullah sampai tekan Sayyid Adnan ini didasarkan dari riwayat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sekedar tadi ini kelebihan Maulid Al-Barjanji. Ini berdasarkan riwayat atau berdasarkan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih. Ini untuk sementara sampai niki mawon, mugi-mugi beto manfaat kita lajengaken benjing. Semoga-moga saged istiqomah mundhak rasa demen kita dumateng Allah, dumateng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin kenal semakin sayang. Kirang langkung ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.